Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam sukses dan luar biasa untuk semua mahasiswaku pragmatik yang keren dan luar biasa di seluruh Indonesia. Ada yang dari UPI, ada yang dari UNS, ada yang dari Unlam, ada yang dari kampus di Siliwangi dan kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat, sukses dan tercapai semua cita-cita dan rencana yang diinginkannya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita menindaklanjuti topik yang kemarin kita bahas mengenai implikatur dan peranggapan, ya. Jadi saat ini kita akan bahas bagaimana implementasi implikatur dan peranggapan itu di beberapa ranah, baik di ranah keluarga, kemudian ranah masyarakat dan juga ranah pendidikan. Bisa juga ada ranah pemerintahan. Jadi sebenarnya dimensi pragmatik itu bisa dilihat dari beberapa konteks. Jadi kalau beberapa kali saya katakan ketika kita berbicara masalah pragmatik itu merupakan media memahami maksud atau ujaran penutur di balik tuturannya yang melibatkan konteks tuturan. Bisa dipengaruhi oleh faktor penutur dan lawan tuturnya, ada media yang digunakannya, kemudian juga ada sarana tutur yang digunakannya, kemudian ada konteks tuturan yang digunakannya, dan itu juga akan sangat bergantung tujuan tuturannya. Oleh karena itu, teman-teman yang hebat dan luar biasa, memahami pragmatik tidak bisa melepaskan diri dari konteks situasional yang melingkupi sebuah tuturan, baik itu lisan maupun tulis. Nah, kalau kemarin saya katakan bagaimana kita melihat implikatur secara konvensional dan inkonvensional, itu bisa kita lihat pada beberapa dimensi. Mengapa demikian? Sebagai contoh, seorang ibu meminta bantuan kepada anaknya, itu dengan kalimat misalnya, Mas Marvan tolong diambilkan secangkir teh. Nah, Mas Marvan minta tolong ibu diambilkan secangkir teh. Kalimat ini sangat halus. Bisa juga, Van tolong ambilkan teh. Atau bisa, Marvan teh satu cangkir. Nah, nada-nada itu akan berbeda dengan apa yang disampaikan. Maksud ujaran yang disampaikan dengan nada standar, nada sedang, kemudian nada tinggi itu mempengaruhi maksud tuturan dalam implikatur yang disampaikan oleh seorang penutur. Sehingga lawan tutur akan bisa memperanggapkan, mempradugakan. Jadi ketika orang sedang bertutur dengan ceria, itu juga akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa. Jadi ketika kita bisa memberikan warna lain dalam kehidupan kita, tentu akan berbeda sinergisitas bagaimana memahami tuturan itu ketika dilibatkan konteks-konteks tuturan yang lain. Nah, disitulah sebenarnya kita akan bisa melihat beberapa dimensi. Ketika aspek-aspek ini bisa dikuatkan, maka disitulah sebenarnya media yang bisa kita gunakan. Nah, ketika kita memanfaatkan dari sebuah tuturan di keluarga, tentu itu akan bisa membuat suasana itu formal dan non formal akan sangat bergantung bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Nah, sehingga apa? Teman-teman yang hebat dan luar biasa, memahami sebuah tuturan di dalam rumah itu akan bisa dilihat dari bapaknya, kedekatan komunikasi dengan anaknya, ibunya dengan anaknya, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, saudara dengan saudaranya, mungkin juga dengan kakek neneknya. Semua akan bersinggungan di situ. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana untuk bisa memahami implikatur yang disampaikan seorang penutur dan lawan tutur ini bisa nyambung. Nah, salah satunya adalah memahami konteks tuturan. Memahami konteks tuturan yang akhirnya nanti bisa kita pahamkan antara penutur lawan tutur itu bisa memahami background knowledge, pengalaman bersama terkait dengan konteks yang sedang didiskusikan, topik yang sedang dibicarakan, tujuan tuturan yang ingin disampaikan.
Nah, disitulah sebenarnya seorang penutur itu betul-betul mampu memprediksikan apakah lawan tutur itu paham atau tidak. Kalau lawan tutur kita tidak bisa menangkap tujuan tuturan, maksud tuturan yang kita sampaikan, maka juga tidak akan bisa kita pahami. Aspek tuturan ini nanti akan jadi seperti apa. Nah, sehingga implementasi implikator dan peranggapan ini sangat luas. Ketika kita lihat di dalam ranah keluarga seperti itu, kemudian di ranah masyarakat bisa juga. Ketika di ranah masyarakat kita ketemu dengan orang lain, lalu kita menyapa lebih dahulu. Pak Romadi selalu mengatakan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu, sehingga kita akan mendapatkan sapaan kembali. Pagi Bude, pagi Pak Le, atau Sampurasun, Rampes. Ini bagian-bagian yang tidak bisa kita misalnya dengan coding kita pakai bahasa Jawa, Sugeng Enjang, selamat pagi, atau good morning. Kita pakai bahasa Inggris selamat pagi, atau bahasa Indonesia selamat pagi. Ini menjadi salah satu bagian-bagian ungkapan yang tentu kita bisa tujukan kepada lawan tutur kita bisa tujukan kepada mitra tutur kita atau partisipan tutur kita, sehingga semua bisa nyambung dan komunikasi ini akan bisa bersinergi bersama ketika kita memanfaatkan event-event pragmatik itu dalam semua lini. Karena di dalam masyarakat itu akan berbeda konteks tuturannya di daerah Solo, di daerah Jogja, di daerah Jawa Timur Surabaya, di daerah Jawa Barat, di daerah Jakarta, DKI, itu berbeda-beda. Karena apa? Memiliki konteks sosial budaya yang berbeda, memiliki konteks ruang dan waktu yang berbeda, memiliki konteks penutur dan lawan tutur serta mitra tutur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau saya contohkan sarana tutur yang digunakan, saya menggunakan topi ini. Nah, ini orang akan melihat, wow, kita bisa teringat pedagang sapi. Nah, karena rata-rata pedagang sapi topinya seperti ini. Tapi ketika ini saya lepaskan, berbeda lagi. Sehingga apa? Ketika topi ini bisa menjadi sarana media identitas, ini berarti kita bisa memahami konteks tuturan, konteks situasional. Coba teman-teman yang hebat dan luar biasa, lihat sekali-kali waktu ke pasar sapi, seperti pasar sapi Pekonang, Sukoharjo, ada pasar sapi di Kalioso, Bundang Rejo, Karanganyar. Ini mungkin teman-teman akan menemukan topi-topi seperti ini karena apa? Asik. Nah, tapi orang yang melihat dari sisi tidak melihat di pasar sapi, melihatnya di film-film pakai seperti ini. Wah, Pak Romadi kok gayanya gaya koboi. Nah, ini bergantung sudut pandang kita ketika kita melihat konteksnya konteks apa. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, itu kalau kita lihat di ranah masyarakat. Sekarang kalau kita lihat implikator dan peranggapan yang terjadi di ranah sekolah, di ranah pendidikan. Seorang dosen ketika memberikan perkuliahan, lalu dia mahasiswanya masuk terlambat, dia mengatakan, mohon maaf Pak, saya terlambat. Kemudian yang datang adalah si Mas Hirman. Mas Hirman baru datang, lalu Pak Romadi mohon maaf saya terlambat. Nah ini, oh iya saya maafkan. Baiklah, nah, ketika Mas Hirman masuk, silahkan duduk. Setelah Mas Hirman duduk, lalu Pak Romadi mengatakan, baiklah teman-temanku yang hebat dan luar biasa, karena Mas Hirman sudah duduk, mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Hirman bingung, loh kok nanya di situ. Kita akhiri karena Mas Hirman sudah duduk. Nah, baiklah teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa yang keren dan luar biasa, kita memasuki tahap kedua dari pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu bagian penting konteks tuturan yang tentu saja bisa kita manfaatkan dalam perkuliahan, dalam pendidikan, terjadi juga di ranah pendidikan di dasar, di TK, SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Dan itu semua bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang konteks tuturan yang nantinya akan memberikan nilai kebermanfaatan yang berbeda. Teman-temanku yang badan luar biasa, terjadi juga di ranah pemerintahan, baik di pemerintahan desa, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, provinsi, bahkan di pemerintahan pusat. Nah, ini semua merupakan teknik dan strategi tutur komunikasi
Untuk memahami maksud dan tuturan seseorang, kita harus memahami siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, siapa partisipan tuturnya, apa tujuan tuturannya, apa media sarana yang digunakan dalam tuturan itu, lalu konteks tuturannya. Nah, disitulah pemahaman kita mengenai implikatur dan peranggapan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja dengan memahami implikatur dan peranggapan, kita akan bisa melihat dari berbagai aspek konteks situasinya. Seperti yang sedang saya tunjukkan pada teman-teman, lingkungan konteks yang sedang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini, konteksnya berada di desa. Ada suara ayam berkokok, ada suara burung yang berkicau. Ini merupakan konteks situasional. Nah, yang disinilah letak bagaimana kita bisa memanfaatkan konteks situasi, konteks tuturan untuk bisa menemukan aspek-aspek yang tentu akan bisa kita pahami dari tuturan tersebut. Terima kasih, semoga kalian senantiasa sehat, sukses dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Salam sungkem Pak Romadi untuk keluarga di rumah. Semoga semua tetap sehat, semangat untuk menghasilkan karya-karya yang hebat dan luar biasa. Salam hebat dan luar biasa untuk kita semua, sehingga nanti akan bisa berdampak dan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita akan bisa memberikan warna yang berbeda dalam kehidupan kita. Salam sehat dan sukses luar biasa bersama Pak Romadi, Ratu Lisa. Semoga kita senantiasa tidak pernah tertinggal untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar kita senantiasa selalu menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi panjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Salam sehat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.